Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan coba bahas lagi contoh-contoh soal-soal kompetensi manajerial P3K tahun 2023 untuk teman-teman yang ingin mendaftar formasi, baik itu formasi guru maupun formasi non-guru. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah A. Yang sevisi saja, B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda, C. Pentingnya pendapat atasan, D. Yang mau bergabung, E. Yang mudah bergaul dengan siapa saja. Oke teman-teman, ketika ada soal yang seperti ini, kita harus kata kuncinya di sini adalah kita harus membuat atau memilih tim yang memiliki sudut pandang yang banyak teman-teman. Jadi tidak hanya dengan satu kelompok saja ya teman-teman, tetapi memiliki kira-kira bergabung membuat tim itu yang memiliki banyak sekali pandangan visi atau banyak sekali pandangan yang berbeda-beda teman-teman. Misalnya dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda. Nah seperti itu teman-teman, kata kuncinya seperti itu. Kita cermati untuk pilihan gandanya. Kalau yang A ini yang sevisi saja, ini kurang tepat teman-teman, walaupun ini kelihatannya bagus teman-teman, tetapi ini bukan jawaban yang paling nilainya tertinggi. Kemudian yang B memiliki latar belakang berbeda. Nah ini teman-teman, ketika banyak sekali latar belakang yang berbeda, ini justru nanti akan menimbulkan banyak sekali keragaman pendapat ketika sedang bermusyawarah seperti itu teman-teman dalam tim. Jadi memiliki pandangan yang banyak, yang luas. Nah ini jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman. Pentingnya pendapat atasan, ini juga bukan jawaban yang tepat. Yang mau bergabung saja, ini bukan jawaban yang tepat. Yang mudah bergaul, nah ini juga kurang tepat teman-teman. Untuk soal yang kedua, lanjut. Saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang sebagai ketua tim. Kamu sebaiknya A. Menelepon orang tersebut sambil memikirkan alternatif, B. Menyemangati anggota tim yang lain, C. Marah, D. Lapor ke dosen dan minta arahan, E. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Oke teman-teman, kita bisa cermati pilihan gandanya. Menelepon orang tersebut sambil memikirkan alternatif, ini bukan jawaban yang tepat teman-teman, karena dia tidak berangkat ya teman-teman. Menyemangati anggota yang lain, ini jawabannya lumayan bagus, tapi masih ada yang lebih bagus lagi teman-teman, poinnya lebih tinggi. Ini marah bukan jawaban yang tepat teman-teman. Lapor ke dosen dan minta arahan juga bukan jawaban yang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah di sini dimusyawarahkan, kemudian langsung ditentukan jalan keluarnya teman-teman ya. Kemudian langsung dipilih, misalnya di sini tentukan siapa yang akan melakukan presentasi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E teman-teman dengan poin tertinggi. Lanjut untuk soal yang nomor 3. Suatu hari Anda sedang makan bersama rekan kerja. Beberapa menit kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah A. Memberikan ia uang lalu menyuruh untuk pergi, B. Memberikan ia sisa makanan dan uang, C. Membelikan makanan, D. Menanyakan di mana orang tuanya dan lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya, E. Menyantuninya. Nah oke teman-teman, di sini dia kondisinya sangat lapar ya teman-teman, ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan, berarti dia memang benar-benar lapar teman-teman. Jadi ketika solusinya lapar, otomatis dia harus diberikan makan ya teman-teman. Jadi kita tinggal lihat saja poin-poinnya. Yang A memberikan uang lalu menyuruhnya untuk pergi, ini bagus tetapi masih kurang tepat teman-teman. Memberikan ia sisa makanan dan uang, kalau sisa makanan ini kurang tepat teman-teman. Membelikannya makan, nah ini jawaban yang paling tepat teman-teman, karena dia sangat lapar dan meminta sisa makanan teman-teman, berarti yang C teman-teman. Menanyakan di mana orang tuanya, ini bukan yang tepat. Menyantuninya walaupun ini bagus juga kurang tepat teman-teman poinnya teman-teman, karena di situ saat itu dia sedang lapar ya teman-teman. Lanjut untuk soal yang nomor 4. Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, apa yang akan Anda pilih?
Ikut atasan dinas keluar kota, ikut atasan dinas keluar kota dengan cara diperbolehkan pulang lebih cepat, ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang cepat karena sudah berjanji dengan orang tua, menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena ada janji, memohon atasan untuk meminta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. Nah, di sini kita poinnya ketika kompetensi manajerial ya teman-teman, mengutamakan kepentingan instansi dibandingkan kepentingan keluarga ya teman-teman, ketika itu kecuali itu kepentingannya sangat mendesak. Ketika ulang tahun ini mungkin masih bisa ditolerir ya teman-teman. Jadi tetap jawaban yang paling bagus adalah mengikuti dinas keluar kota ya teman-teman, tidak perlu pulang cepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Yang B, yang C, yang D dan E itu kurang tepat ya teman-teman, karena di sini minta izin untuk pulang tepat ya. Di sini dipertaruhkan integritasnya teman-teman. Lanjut untuk soal yang nomor 5, Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? A. Menghadiri undangannya dan mengikuti tiap sesinya. B. Mengirimkan wakil untuk menghadiri acaranya. C. Menolak karena tidak sesuai dengan agama yang saya anut. D. Menolak dan tidak menghadirinya dengan alasan sedemikian rupa agar meyakinkan mereka. E. Menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Nah, di sini ketika menghadiri acara keagamaan, ini yang kaum minoritas dan berbeda dengan agama keyakinan kita. Nah, ini kata kuncinya tetap menghadiri undangannya ya teman-teman. Dan karena di sini berbeda, nah ini tidak perlu sampai akhir, tidak masalah teman-teman. Yang penting kata kuncinya di sini harus menghadiri undangannya teman-teman. Kata kuncinya di situ poinnya. Boleh sampai akhir, boleh tidak ya teman-teman. Tapi ketika berbeda dengan keyakinan kita, itu alangkah baiknya tidak sampai akhir ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat nanti kita bisa lihat di pilihan gandanya. Yang A, menghadiri undangannya dan mengikuti tiap sesinya. Ini sudah bagus, tetapi boleh tidak sampai akhir ya teman-teman, karena di sini berbeda dengan keyakinan ya teman-teman. Ini bukan jawaban yang tepat, bukan jawaban yang poin tinggi. Ini mengirimkan wakil bukan jawaban yang tepat, menolak ini juga bukan yang jawaban tepat, menolak juga bukan jawaban yang tepat. Yang E ya teman-teman, menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Nah, ini jawaban yang paling tepat dengan poin tertinggi teman-teman. Oke teman-teman, itu untuk soal-soal yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan teman-teman yang akan mendaftar P3K semuanya diberi kemudahan, diberikan kelancaran. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.